agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat BIS TV, begitu juga para santri yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam Ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Sumayyah Beni Sarbeni LC MPD hafizahullah taala. Insyaallah akan membahas kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada rangkaian ayat pada surah Ali Imran rangkaian ayat 33 sampai dengan 37 insyaallah taala. Dan di akhir kajian ini, para pemirsa begitu juga para santri dapat bertanya langsung kepada Ustaz. Bagi pemirsa dapat bertanya melalui line interaktif telepon WhatsApp ke 085179974580 atau dapat menyampaikannya melalui kolom komentar, begitu juga melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Sebelum kita mulai, kami ingatkan diri kami begitu juga para pemirsa dan para santri sekalian agar senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Persiapkan kitab dan alat tulisnya. Baiklah, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa, para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan pada kesempatan ini kita masuk ke rangkaian ayat 3841 ya. Rangkaian ayat 3841. Sementara nggak ada yang baca dulu ya, karena kita mulainya agak terlambat. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Hunalika, di sana maksudnya di mihrab. Da'a Zakaria, Zakaria berdoa, Rabbahu, kepada Tuhannya, kepada Allah. Jadi ketika melihat keajaiban ketika melihat keajaiban di mana Maryam senantiasa mendapati rezeki dari Allah tanpa ada usaha dari Maryam. Lihat keajaiban itu. Bahkan buah-buahan musim panas di musim dingin pun ada. Buah-buahan di musim dingin, di musim panas pun ada. Nah, ketika itu teringat langsung. Hunalika, di sana ketika di mihrab, da'a Zakaria, Zakaria berdoa Rabbahu, kepada Rabbnya. Ya, minta dikaruniai apa? Anak. Qala Zakaria berkata, Rabbi, ya Tuhanku, habli, berikanlah untukku, milladunka, dari sisimu, dzurriyatan, keturunan, thayyibatan, yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'a,
Maha mendengarkan doa. Fanadathu fa di sini ada dua makna. Fanadathu, huruf fa di sini ada dua makna. Yang pertama litartib, menunjukkan urutan. Artinya nggak lama kemudian nadatsul malaikah, malaikat memanggil Zakaria. Berarti fa di situ valid tartib untuk menunjukkan apa? Tartib atau urutan. Nadatsu, lalu tak lama kemudian malaikat memanggilnya, menyerunya. Makna yang kedua fa sababiyah. Fa apa? Sababiyah, yang menunjukkan makna sebab. Fanadathu al malaikah, dengan sebab itu malaikat memanggilnya. Dengan sebab itu malaikat apa? Manggilnya. Berarti huruf fa di sini ada berapa makna? Dua. Yang pertama apa? Litartib, untuk menunjukkan urutan, jeda yang tidak panjang, jadi langsung dikabulkan. Yang kedua apa? As-sababiyah, fanadathu, dengan sebab itu malaikat memanggilnya. Wahuwa, sementara Zakaria qaimun, sedang berdiri, yusolli, melakukan sholat, fil mihrabi, di mihrab, di tempat sholat. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Annallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka, memberikan kepadamu kabar gembira. Yubashiruka, memberikan kepadamu kabar gembira. Biyahya, dengan Yahya. Maksudnya akan terlahir ya anak namanya Yahya. Yahya kalau dalam bahasa Arab Yahya. Kalau dalam bahasa Ibrani Yohana. Yohana itu dalam bahasa apa? Ibrani. Kalau bahasa Arabnya Yahya. Musaddiqan, yang membenarkan, bi kalimati minallah, kalimat dari Allah. Maksudnya Nabi Isa kan, Nabi Isa ya dijuluki kalimatullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula ya, disebutkan. Karena Nabi Musa ya, yang dikatakan dalam Al-Quran Allah menciptakannya dengan kun fayakun, dengan kalimat kun fayakun. Jadi Yahya akan membenarkan kalimatullah, yaitu membenarkan apa? Membenarkan Nabi Isa. Wasayyidan, sebagai sayyid. Sayyid tuan, atau dalam makna mustalahnya sayyid itu adalah man yaqumu bi islahin nasi fil umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sayyid itu man yaqumu bi islahin nas, orang yang
melakukan islah atau perbaikan bagi manusia, baik terkait urusan dunia maupun akhirat. Sayyid itu ya, para ulama sayyid bagi manusia, karena dia kan yang membimbingnya, mentarbiyahnya. Para ulama itu sayyid itu man yaqumu bi islahin nas fil umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, orang yang melakukan islah atau perbaikan bagi manusia, baik terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Hadza huwa makna sayyid istilahan, makna sayyid secara istilah. Antum bisa lihat ta'arifnya dalam kitab Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Taib wa hasuran, dan hasur itu yang tidak mendatangi wanita. Nggak ada keinginan, nggak ada syahwat kepada wanita, karena hidupnya memang fokus untuk berkhidmat. Wa nabiyan, dia pun seorang nabi, minas shalihin, dari kalangan orang-orang soleh tentunya. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, ya Rabb, ya Allah, anna yakunu li ghulam, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku punya anak. Wa qad balaghani al-kibaru, wa qad balaghani al-kibaru. Nah, asalnya gitu ya, wa qad balaghani al-kibaru, disambungin ke kata sebelumnya jadi waqad balagoniyal kibaru, sementara aku sudah sepuh. Waqad, dan sungguh, balagoni, telah sampai kepadaku, al kibaru, apa, masa tua, kibar, sementara aku sudah sepuh, sudah tua. Wa muraati, dan istriku, akirun. Akirun itu nggak bisa hamil, bahasa kita apa? Mandul ya. Qala, Allah berfirman, kadzalika Allah, demikianlah Allah, yaf'alu, berbuat, ma yasha'u, sesuai dengan kehendaknya. Demikianlah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Artinya kalau Allah berkehendak, sesuatu bisa terjadi walau tanpa sebab. Kan secara sababiah, pertama, saya sudah tua, istri saya mandul, lalu bagaimana punya anak? Kadzalika yaf'alullah, kadzalika Allah yaf'alu ma yasha, demikianlah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Artinya di sini kadang sesuatu terjadi tanpa sebab. Bahkan sebab pun kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi musababnya, gitu kan? Kalau Allah tidak menghendaki, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, demikianlah Allah
berbuat sesuai dengan kehendaknya. Makanya di sini Allah tidak bisa diatur oleh arah pikiran kita, nggak bisa. Kadang manusia nggak punya adab kepada Allah Rabbul Alamin. Dia mengatur Allah dengan arah pikirannya. Orang-orang, apalagi orang-orang yang masuk kelas filsafat, gimana katanya? Ya, nggak adil Allah menciptakan iblis sehingga masuk neraka, Fir'aun sehingga masuk neraka dan kekal di dalamnya. Padahal yang menciptakan perbuatan iblis, Fir'aun kan Allah juga. Paham? Itu orang nggak punya adab kepada Allah. Dia atur Allah dengan arah pikirannya. Padahal ya fa'alullahu ma yasha, Allah berbuat kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, demikianlah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, ketika itu datang setan dalam pikiran Nabi Zakaria. Datang apa? Setan dalam pikiran Nabi Zakaria. Akhirnya ingin meyakinkan lagi. Qala Zakaria, Nabi Zakaria berkata, Rabbi ij'al li ayah. Rabbi ya Rabb ij'al li ayah. Ij'al, jadikanlah li untukku ayatan, tanda akan keajaiban ini. Qala ayatuka, ya, qala ayatuka, Allah berfirman ayatuka, tandanya bagimu adalah alla tukalliman nasa, kamu ujug-ujug nggak bisa berbicara di hadapan manusia. Allah tukalliman nasa, kamu ujug-ujug nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara di hadapan manusia. Thalathata ayyamin, selama 3 hari. Jadi selama 3 hari nggak bisa ngomong. Illa ramza, kecuali sebatas isyarat. Nah, tanda keajaiban itu ya, bahwasanya kamu nggak bisa bicara selama 3 hari. Jadi ujung-ujung nggak bisa ngomong aja Nabi Zakaria teh. Illa ramza, kecuali apa? Isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran, dan berzikirlah dengan mengingat Rabbmu, katsiran, yang banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah, bil ashiyyi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi. Tayyib, lihat nih faidah, Masya Allah. Qala, Allah berfirman, mewahyukan kepada Zakaria, ayatuka, tandanya bagimu, kamu nggak bisa bicara di hadapan manusia selama 3 hari kecuali apa? Isyarat. Orang yang nggak bisa ngomong tapi tetap diperintah oleh Allah untuk apa? Wadhkur rabbaka katsiran. Tetap kamu harus zikir. Walaupun kamu nggak bisa ngomong, tapi tetap kamu harus apa? Zikir. Lalu bagaimana dengan orang yang bisa ngomong? Nabi Zakaria nggak bisa ngomong 3 hari, tapi perintahnya harus banyak zikir, harus banyak bertasbih. Itu yang nggak bisa ngomong. Lalu bagaimana dengan yang bisa
ngomong. Paham tuh? Taib. Nah, kurang lebih seperti itu terjemah bebas ya. Taib, kita baca penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di. Maksud ayat di atas, da'a Zakaria alaihi salam rabbahu an yarzuqahu dzurriyyatan thayyibatan. Ayat maksudnya, da'a Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa Rabbahu, kepada Robnya, kepada Tuhannya, an yarzuqahu, bahwa Allah memberikan rezeki kepada Nabi Zakaria. Dzurriyyatan thayyibah, dalam bentuk keturunan yang baik. Ya. Ini doa Nabi Zakaria. Dan doa ini bisa kita pakai. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bisa kita pakai doa. Karena di antara doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca adalah doanya para anbiya. Selain doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dianjurkan adalah doanya para anbiya. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya keturunan yang baik, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dan doa ini doa mustajab. Apa bukti mustajabnya? Ayat berikutnya, fanadatul malaikah. Gak selang lama langsung malaikat berseru. Anallaha isinya apa? Isi beritanya, anallaha yubashiruka bi Yahya. Gitu. Doa mustajab. Karena mustajabnya doa ada dari berbagai sisi. Mustajabnya doa dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dari yang berdoa orangnya. Yang kedua, dari kalimat doanya. Ya, yang ketiga, dari waktunya. Yang keempat, dari tempatnya. Itu harus dilihat. Ya, kemustajaban doa itu dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dari yang berdoa. Siapa yang berdoanya? Ya, ini yang berdoanya Nabi Zakaria. Kedua, dari kalimat doanya. Makanya kenapa ya dianjurkan kita berdoa dengan doanya Nabi atau doanya para anbiya. Karena pasti doanya Nabi atau doanya para anbiya adalah seutama-utama kalimat doa. Ketiga, dilihat dari tempatnya. Tempat-tempat mustajab, yang misalnya di tanah suci. Keempat, dilihat dari waktunya, waktu-waktu mustajab, misalnya ba'da asar di hari Jumat, ba'da asar di hari Rabu, atau di pertengahan atau sepertiga malam terakhir, itu waktu-waktu apa? Mustajab. Jelas ini doa mustajab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Taib. Jadi da'a Zakaria alaihi salam rabbahu an yarzuqahu dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, agar Allah memberikan rezeki kepadanya dalam bentuk dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang apa? Yang baik. Apa makna dzurriyyatan thayyibah? Maksudnya tahiratal akhlaq, thayyibatal adab. Akhlaknya itu suci, bersih dari hal-hal yang kotor.
thayyibatal adab, adabnya itu bagus. Sebenarnya kalimat thayyibatal adab hanya sebagai pelengkap atau penguat saja, karena adab merupakan bagian daripada akhlak. Tayyib. Litakmulan ni'matud diniyah, litakmula an-ni'matu ad-diniyah, agar sempurna nikmat agama, wad dunyawiyatu, dan nikmat duniawi, bihim, kepada mereka, ya, kepada mereka, kepada semuanya, kepada keluarga Zakaria dan anak-anak. Anak itu nikmat yang Allah berikan, tapi dengan akhlak yang sempurna, yang baik, sempurnalah nikmat. Ya. Makanya jangan takut punya anak, dan keliru anggapan bahwa anak itu beban hidup. Enggak. Ya. Sekarang kan ada kebijakan, mau dimunculkan kebijakan pemerintah Jawa Barat bahwa orang yang berhak menerima bansos harus divasektomi. Nah, ini keliru jelas. Ya, kenapa? Yang memberikan rezeki itu Allah. Dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran ada 2 kalimat yang susunannya hampir serupa, tapi dipindahkan dhamir. Dalam satu ayat Allah berfirman, nahnu narzukukum wa iyahum. Dalam kalimat yang lain Allah berfirman, nahnu narzukuhum wa iyakum. Sahih ya Yahya? Taib, 2 kalimat. Nahnu narzukukum, kami yang memberikan kepada kalian rezeki, wahai para orang tua. Wa iyahum, dan mereka, maksudnya anak-anak. Ketika anak masih kecil, Allah memberikan rezeki kepada orang tuanya, kemudian anak-anak dapat rezeki dengan sebab orang tua. Nahnu narzukukum wa iyahum, kalian, mereka. Paham tuh? Di ayat yang lain kalimatnya nahnu narzukuhum wa iyyakum, kami yang memberikan kepada mereka, siapa? Anak-anak, rezeki. Wa iyyakum, kemudian kalian. Artinya kami berikan rezeki itu kepada anak-anak, kemudian kalian para orang tua dapat rezeki dengan sebab siapa? Anak-anak. Yaitu ketika anak-anak sudah dewasa, orang tuanya sudah tua renta. Jadi jangan takut, dari rezeki mah dari Allah. Jangan diputus, apalagi divasektomi. Tahu vasektomi nggak? Vasektomi itu diputus ya, sehingga nggak bisa melahirkan. Ya, itu nggak boleh, dalam pandangan Islam terlarang. Bahkan ya nggak boleh takut punya anak gara-gara miskin. Nggak. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Yakin Allah yang berikan rezeki. Ya, makanya dari MUI alhamdulillah telah menetapkan bahwa kebijakan seperti itu tidak boleh. Jadi syarat mau dapat bansos harus vasektomi. Mending nggak dapat bansos, ya, punya izzah. Walaupun
setiap hari cuma punya beras dan air putih cukup, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Harta nggak punya tapi hatinya kaya. Sekarang yang bermasalah itu adalah orang-orang yang miskin hatinya. Tapi lihat aja fenomena yang ada di antara kita ini. Apakah harta bisa menjadikan hati manusia kaya? Enggak. Buktinya sekarang yang korupsi siapa? Yang korupsi itu orang-orang miskin? Bukan, yang korupsi itu orang-orang kaya yang gajinya udah gede. Para pejabat yang korupsi itu gajinya kurang apa? Berarti mereka yang miskin sebenarnya. Makanya Nabi SAW menegaskan bahwasanya yang namanya kaya ghina nafs. Al-ghina, kekayaan yang sejati itu ghina nafs, jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya, santai gitu kan dengan urusan dunia, puas dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena hatinya kaya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan aminan fi sirbihi lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kan gitu. Barang siapa di antara kalian di pagi hari mu'afan, dalam keadaan sehat, sehat badan, sehat jiwa. Kalau orang takut miskin, sakit jiwanya. Sehat dia. Thiqah billah, dia yakin kepada Allah. Yang penting dia usaha, karena Allah memerintahkan kita untuk usaha. Man asbaha minkum mu'afan, barang siapa di antara kalian di pagi hari itu mu'afan, sehat. Aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman dia. Aman di rumahnya, aman di lingkungannya, aman. Lahu qutu yaumihi, dia punya kut hanya untuk satu hari. Tahu kut nggak? Kut itu makanan pokok. Cemilan nggak punya, cuma punya makanan pokok, cuma beras saja. Itu pun yaumihi, cukup satu hari. Besok nggak ada persiapan besoknya. Tapi yang untuk hari ini sudah punya. Jadi yang dia punya apa? Kut, makanan pokok, yaumihi untuk satu hari. Cuma punya beras untuk satu hari. Orang yang seperti itu, faka'annama, maka seperti, ya, seakan-akan hizat lahu dunya bihadzafiriha, dunia dan seisinya diberikan kepadanya. Itu orang kaya. Itu orang kaya, orang yang sehat, sehat badan dan jiwanya. Mentalnya sehat, bukan mental tukang minta-minta, enggak minta-minta dia. Bahkan bisa menyembunyikan kekurangan hidupnya sehingga orang lain menyangkanya dia adalah orang yang mampu. Ya, mu'afan, sehat. Nah, itu faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seolah-olah dunia dan seisinya itu diberikan untuknya. Antum, dunia itu nggak bisa memuaskan. Yang bisa memuaskan kita akan dunia adalah qanaah. Sifat qanaah. Nah, dunia itu indah sebelum dimiliki. Itulah dunia. Orang jalan kaki, lihat orang naik sepeda, enak banget kayaknya punya sepeda. Sudah awal-awal punya sepeda itu, wah, dirawatnya bukan main. Sudah sepekan, 2 pekan disimpan entah di mana. Lupa nyimpannya juga. Kenapa? Karena sudah tidak menganggap bahwa sepeda itu sebuah kenikmatan. Udah terasa setiap hari biasa. Apa istilah atau pepatah Arabnya? Kathratul imsas tuzilul ihsas. Itu
banyak menyentuh sesuatu bisa menghilangkan rasa. Awalnya naik sepeda nikmat, tapi saking seringnya naik sepeda nggak terasa lagi nikmat. Lihat orang naik motor, enakannya naik motor ya, nggak perlu ngegoseh. Akhirnya pengen punya motor. Pertama beli motor, dicuci setiap hari. Setiap hari dicuci. Sudah lama disimpan di mana aja, dihujani, segala macam. Nah itulah. Terus punya mobil sama. Punya mobil carry. Wah, awal punya mobil carry, Masya Allah. Nikmatnya pertama kali punya mobil. Setelah punya mobil carry, ada orang naik Innova, kayaknya enak pakai Innova. Ya, kenapa? Kathratul imsas tuzilul ihsas. Udah banyak atau sering pakai carry sehingga sudah nggak terasa lagi nikmatnya. Terus seperti itu. Coba aja sekarang kan kalau kita lihat dengan akal sehat, orang yang sudah gajinya ratusan juta, misalnya sampai 100 juta, kalau kita yang mikir namanya, apa kurangnya gaji 100 juta? Ya, korupsi 100 triliun misalnya. Karena kasus-kasus sekarang kan ratusan triliun. Itu buat apa gitu? Apa masalahnya? Penyakit itu. Orang 1 triliun aja. Segimana 1 triliun ya? Ya, 7 turunan juga mungkin cukup. Ini 100 triliun coba. Korupsi 100 triliun. Buat apa gitu? Buat apa? Nggak akan bisa memanjangkan umurnya, nggak akan bisa. Ya, kalau kata Allah mati besok, mati aja. Walaupun dia punya uang 100 triliun. Dan kalau sudah urusannya dengan Allah, nggak ada istilah ordal, nggak ada istilah orang dalam. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Infakkan dari sebagian yang kami rezekikan sebelum tiba hari. Nggak ada transaksi. Saya pengen masuk surga nih. Berapa nih bayarannya? Berapa? Ya, nggak bisa. Emang ente punya apa? Wala khullah, nggak ada ordal. Khullah itu kalau diterjemahkan sekarang ordal. Wah, kawan saya malaikat, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak ada. Wala syafa'a, nggak ada syafaat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi orang korupsi 1 T sakit jiwanya. Dan di kita itu banyak orang sakit jiwa. Ya. Indonesia itu di antara negara yang secara sumber daya alam negara kaya. Tapi masyarakatnya miskin. Ya, pendidikannya rendah. Apa bukti pendidikannya rendah? Di antaranya kita sekolah bayar. Kan dengan sekolah bayar ini apa? Sebagian orang gak mampu untuk sekolah. Banyak orang yang gak kuliah. Dengan sebab itu maka pendidikannya rendah. Di Saudi Arabia negara batu antum. Saudi Arabia negara batu. Saudi Arabia ya belum lama ditemukannya minyak bumi, itu belum terlalu lama. Negara batu. Kalaupun misalnya mereka kaya dengan minyak bumi, Indonesia juga punya. Ya, jangankan minyak bumi, emas aja punya Indonesia mah. Tapi di Saudi Arabia antum kuliah bukan hanya gratis, digaji antum. Digaji antum. Ya.
digaji. S1 saja hampir 2 juta gaji. S2 mungkin 2 kali lipat. Digaji antum. Kuliah itu. Masya Allah ya. Taib. Pas tahaba lah, itu pas tahaba nulis itu ya. Sepertinya kurang titik itu. Pas tajabalahu du'aahu. Jadi jim bukan ha. Kurang titik. Pas tajabalahu du'aahu, maka Allah mengijabah, mengabulkan lahu bagi Zakaria du'aahu, doanya Zakaria. Wa bainama huwa qa'imun fi mihrabihi. Wa bainama, dan ketika huwa, dia Zakaria itu qa'imun berdiri, fi mihrabihi, di mihrabnya. Ketika Zakaria berdiri di mihrabnya. Huwa qa'imun. Lihat pertanyaan. Huwa qa'imun samanya dengan huwa qoma atau huwa yakumu? Jawab, angkat tangan. Huwa qa'imun, kenapa? Ismul fa'il ya yakumu maqama mudhari'ihi, bahwa isim fa'il itu bisa berposisi dengan posisi fi'il mudhari'. Bahkan secara makna isim fa'il memiliki makna fi'il mudhari'. Ya. Makanya dalam nahwu tingkat tinggi, fi'il mudhari' bisa pakai alif lam. Yakumu al yakumu. Ya. Muhammadun al yakumu amamal madrasah. Muhammadun al yakumu amamal madrasah. Muhammad dialah yang berdiri di depan kelas. Bisa, tapi nanti ngaji alfiah dulu. Ya, jadi fi'il mudhari itu bisa pakai alif lam. Jadi huwa, dan ketika huwa qaimun, ketika Zakaria sedang gitu kan, sedang berdiri fi mihrabihi, di mihrab, yata'abbad li rabbih, sedang beribadah kepada Rabbnya, wa yatadarra'u, dan sedang tunduk beribadah, nadatsul malaikah, ketika itu malaikat memanggilnya. Lalu mengabarkan apa isi kabar malaikat? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu kabar gembira bi Yahya, dengan lahirnya Yahya. Jadi namanya udah disebut padahal belum lahir. Musaddiqan, yang akan membenarkan, bi kalimatin minallah, kalimat dari Allah. Maksud kalimat di sini bi Isa alaihi salam. Taib, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Ya, sementara nggak ada pertanyaan ya. Udah jam 6:30 ya. Itu juga persiapan masuk kelas lagi. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk akan kami ajukan pada pertemuan yang akan datang. Kami mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.